Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ada buah al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala fasal fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fil janaiz, tentang lalampaipon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah janazah, wassalati alaiha katipun apa tata cara salat jenazah, wattibaiha mengikuti jenazah, wadafniha menguburkan jenazah, wa ma kana yad'u bihi lil mayyit fi salatil janazah, ban panapa saemaos doa sang baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam kaangkui mayyit dalam salat jenazah, wa ba'da dafni ban para lastarena penguburan, wa tawabi'i dzalik ban hal-hal yang mengikuti kak itu saja yang menyertai hal itu. Kan hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fil janaiz akmalal hadyi, lalapai pon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata pun Ibnu Qayyim dalam jenazah, masalah jenazah kau itu paling sampurnana contoh lalampan, mukhalifan li hadyi sairil umam, berbeda dengan kebiasaan orang-orang setiap umat-umat sebelum Islam. Mustamilan alal ihsan ilal mayyit, mencakupkan tuh hal-hal saya katipan apa berbuat baik dak mayyit, wa muamalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi wa yauma ma'adih, dan hal-hal saya apa yang manfaat, jadi memberlakukan mayyit itu saya bermanfaat dak mayyit dalam kubur pun atau paki yauma ma'adih nang akhirat. Wa 'alal ihsan ila ahlihi wa aqaribih, berkenan juga ketika apa berbuat baik dak keluarga mayit dan kaum kerabatnya. Contoh lancar keterangan dan langsung dah alinea berikut depon. Fa awwalu dzalik, hal yang pertama yang Ibnu Qayyim ta'ahuduhu fi maradihi, ketika Rasulullah kak dintoh mempergauli orang-orang sakit butuh sakit, orang sakit dimuliki sakit, wa tadhkiruhu al-akhirata, ketika Rasulullah kata orang yang menghadapi kematian mengingatkan dengan akhirat, wa amruhu bil wasiyah, Rasulullah merintah orang yang sakit supaya apa yang wasiat, wa taubah nyu'un taubat, wa amara man hadarahu bitalqinihi syahadata an la ilaha illallah. Rasulullah merintah ada orang yang saya rabu nyapot orang yang saya sakit siapun menghadapi kematian kangku atalkin syahadat la ilaha illallah litakuna akhir kalamihi, supaya kalimat la ilaha illallah itu menjadi akhir ucapan yang dia ucapkan. Maaf para bu, perintah Rasulullah la ilaha illallah kan itu tertulis di antaranya ini contoh hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih Tirmidzi dan lain-lain pun dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, talqini or benih mautakin toh jamak daripada mayit, benih orang seampun cabutnya abana punten mau tai tadi toh orang yang menghadapi kematian dalam hak saya durhul maut atau hadarul maut dengan toh dalam sakratul maut ketika kita odi maksud kita cabutnya bae pun kalaban la ilaha illallah. Terus ada riwayat lain riwayat Abu Daud serang Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa-siapa orang yang terakhir dari ucapan yang dia ucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, bakal masuk surga. Pada hadis pula juga jangan pasti masuk surga gila, pasti masuk surga. Mungkin mati dalam keadaan tauhid pasti masuk surga. Tapi di hadis lain beda keterangan riwayat dari Ibnu Hibban mau bunyi hadis kan toh dari Abu Hurairah radhiyallahu an
laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti, ketika menghadapi kematian dia berucap la ilaha illallah, dakhalal jannata yauman minad dahri, maka pasti bakal masuk surga suatu hari. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, sanajan orang kelak mengalami sebelumnya masuk surga kan tuh harus mengalami siksa mungkin, karena mungkin dia harus masuk neraka sebelum masuk surga, tapi pasti masuk surga yauman minad dahri. Nah, masalah talqin para rabu kak din talqin bani kalimat Allah salah, dan kula menegaskan boleh talqin kak din la ilaha illallah bani Allah pas berbaca bacaan takut bekakkan la ilaha cabut pak la ilaha ada pas mati kafir dan kan itu dia bunuh Rasulullah. Masa Rasulullah lebih butuh dari tuan gula? Jangan Rasulullah merintah la ilaha illallah pas Allah benar la ilaha illallah. Ben orang saya sakit tak harus mengucapkan benar. Mungkin dalam hati dia berkata, mungkin sulit mengucapkan karena sakitnya. Sejelas talqinnya pun la ilaha illallah bani Allah Allah benar la ilaha illallah. Kita talqin setepak okay. Terus kemudian lastana kata thumma nahyu adatan an adatil umam allati la tu'min bil ba'ts wan nusur. Rasulullah juga merintah ketika terjadi kematian, sudah ada orang yang mati, supaya larangan tidak mengikuti orang-orang saya sebelumnya umat kadintoh saya tak partai ke akhirat. Kalian berapa min latmil khudud, mungkin pun bila pun berkematian pun melakukan hal-hal seperti dilakukan orang jahiliyah. Mau ni kalau kedimin biasa mukul pepeh latmul khudud wa syakki thiyab, menjobek-jobek baju, nah wa halqir ruus untuk laki dia pas kundul bila berkematian, wa raf'is sauti bin nadbi wan niyaha wa ghairi wa tawabi dzalik, atau mengangkat suara dengan ratapan dengan tangisan, atau pujian-pujian kepada mayit yang berlebihan sambil nangis, itu an-nadb. Adapun Ibnu Qayyim wa sannal khusyu'a lil mayyit wal buka' alladhi la sauta ma'ahu wa husnal qalbi, disunnahkan anjuran dalam Islam keangkui kenapa waktu berkematian al khusyuk dengan tenang rela ingki lillahi ta'ala, khusyuk karena Allah. Kenapa? Wal buka alladhi la sauta mau, kenging tak nangis tapi jangan bersama suara sereng-cerengan kadinto. Wa husnal qalbi, yang disertai juga dengan apa? Kesusahan hati. Wa kana yaf'alu dzalika, ben Rasulullah juga ngalakoni kadinto. Waktu Ibrahim putrana dari Maria Al-Qibtiyah wafat ki ibaji umur berbelas bulan insyaallah kan, berbelas bulan Rasulullah molar juga. Waktu tanya aki sang sahabat Rasulullah ada bu dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, debu pun apa? Tatma'ul ainu, air mata mengalir, nangis, wa yahzanul qalbu, ate susah, wala naqulu illa ma yurdi rabbah, dan kami tidak berkata-kata apa kecuali yang mendapat ridho dari Rabb atau yang diridhoi oleh Rabb. Wala naqulu illa ma yurdi rabb. Nah kan toh. Terus ada Ibnu Qayyim wa sanna li ummatihi alhamda wal istirja', juga disunnahkan untuk umatnya ketika ada kematian supaya apa? Memuji Allah, wal istirja' kata maus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata sunai pun kata mana istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita terangkil dalam kitab tadi toh wa baka ma'a dzalik yauma mata ibnuhu Ibrahimu ra'fatan minhu, mula Rasulullah waktu wafat putranya Ibrahim karena sayang dia, wa rahmatan lil walad, kasih sayang beliau kepada anak, wa riqqatan alaihi,
karena lembut kepada dia. Wal qalbu mumtali'un birridha 'anillahi azza wa jalla, tapi hati pun itu penuh dengan ridha dari Allah. Wal lisanu mustaghilun bi dzikrihi, sementara lisan beliau kan itu sibuk dengan zikir kepada Allah, wa hamdihi, dan memuji Allah. Nah, kena ada pun Qayyim contoh bagian akhir remakan faslun. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u bi tajhizil mayyit ila Allah. Dan di antara dalam payapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyegerakan, menyelesaikan berkenaan dengan jenazah yang ditauhidkan itu. Wa tathhirihi, mensucikannya, wa tandhifihi, membersihkannya, wa tatyibihi, memberi harum-haruman, wa takfinihi fi thiyabil bid, mengkafani dengan kafan berwarna putih. Thumma yu'ta bihi ilaihi, maksudnya terus dibawa dia ke hadirat Allah. Yu'ta bihi ilaihi fa yusalla alaihi ba'da an kana yud'a ilal mayyit indah tidorihi. Lalu itu aki waktu menghadapi kematian, okay, baru pas laksanaki salat, untuk salat setelah dimandikan tentu saja. Nah, terus summa ikatoh kijaban para sahabat, kijaban Rasulullah, maaf yu'tabi ilaih kento lestarana diselesaikan mayit kan itu kijaban Rasulullah kento bekta apa paling akhir apa paling oning para sahabat Rasulullah cak bada saya kenapa kak dintoh saya sake songkan Rasulullah terus rabu. Nah, bada kento pertama kali sampai Rasulullah kento rabu apa yang nasihat pada kenapa atalkin sama pun kata sampai waktu wafat kan itu saya pertama cariatan jimin diselesaikan satu jana. Rasul terus mengikuti sampai menyulati wa yushayyi'uhu ila qabrihi, fakta kuburan mengikuti. Terus ada Ibnu Qayyim thumma as-sahabatu anna dzalika yashukku alaihi, setelah itu para sahabat melihat hal itu memberatkan Rasulullah. Tuti bukti songkan dipanggil Rasulullah, berdasar songkan menghadapi kematian terus sampai lestari. Karena kan tuh dirasakan berat. Fakanu ida qadal mayyit apa boleh. Tak apa ngoning Rasulullah menabi pada sahabat sesongkan. Sampai mana pak? Sampai ida qadal mayyit, sampai wafat mayyit kan tuh da'auhu, buruh mereka manggil Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fahadara tajhizahu wa ghuslahu wa takfinahu. Rasulullah hadir menyelesaikan jenazah adintoh, memandikannya sampai mengkafani, sampai nyolati. Apa boleh itu maksudnya kan? Summa ra'au anna dzalika yashukku alaihi. Para sahabat melihat lagi, wah ini masih memberatkan Rasulullah. Nah, kan. Fakanu hum yujahizuna mayyitahum. Tapi berbeda saya wafat dari sahabat gitu, langsung sahabat tibi menyelesaikannya. Jadi ya pandi saja sampai buruh lastareh sebelum disolati wa yahmilunahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ala saririhi. Faktada Rasulullah kadinto ingki jenazahna di atas kerandanya ala saririhi. Nah, fayusalli alaihi kharijal masjid. Nah, Rasulullah tuh nyolati mayit kadin tuh di luar masjid. Di luar masjid. Kata Madinah kan, Madinah itu. Ada Ibnu Qayyim, wa lam yakun min hadihi ar-ratibi as-salatu alaihi fil masjid. Beni kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu nyolati mayit nang masjid. Wa innama kana yusalli alal janazah kharijal masjid. Tapi biasa eleksana aki sang Rasulullah SAW nyolati jenazah itu di luar masjid, di tanah lapang. Wa rubbama kana yusalli ahyanan alal mayyit fil masjid. Kadang Rasulullah itu nyolati jenazah nang dalam masjid. Kama shalla ala Suhail ibni Baydha. Akhirnya Rasulullah nyolati salah satu sahabat sianya Suhail bin Baydha bentaretan epon taretan Suhail kayak itu wa akhihi fil masjid nih masjid juga, tapi kadang kak dinto. Tapi saya sekut saya paling sering Rasulullah itu menyolati jenazah di tanah lapang. Akatia menyolati An-Najasyi, Rasulullah kadang itu tak nuju di masjid, tapi sholat waib itu. Jadi waktu wafat
An-Najasyi dari Ethiopia kak dintoh beda kabar dari lewat wahyu An-Najasyi wafat. Ada orang yang nyolati kak disikan orang Kristen kan, orang keluarga Kristen, orang mualaf, orang masuk Islam, satu-satunya selain tak ada yang masuk Islam. Jadi kemungkinan pelaksanaan jenazahnya sesuai dengan kebiasaan mereka Ethiopia. Tapi Rasulullah alaihi wasallam Madinah, apa yang pengumuman dari sahabat Najasyi wafat pas salat, nah membentuk saf di luar masjid, salatul ghaib ala Najasyi. Nah, dalam masalah kadin toh, saya masalah solat luar masjid di masjid, kan toh kenging tak apa-apa. Kadang Rasulullah di masjid, tapi saya paling sekut Rasulullah kadin toh nyolati jenazah nang luar masjid. Bahkan Abu Bakar waktu wafat juga salah sadana sobung Rasulullah ki, sareng Omar kan toh disolati di masjid. Sekarang itu para Rabu pengajian remangken, insya Allah kita lanjutkan ketipu apa kewajiban betan golah da mayit da jenazah. Itu kan secara umum ki sampaikan sholat ki masalah sholat, tapi diki kita bahas boleh hal-hal selain. Mulai dari awal sudah wafat itu umpam dicabut nyawanya, apa yang harus kita kerjakan da mayit kak dintoh. Sekarang itu para Rabu pengajian remangken. Yang kita akhiri Pak Kunta kalaban kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.